Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membuat daya ingat kita bagus, yang membuat kita cepat hafal, yang menguatkan otak kita. Apa saja? Mari sama-sama kita kali ini mengaji. Kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Ta'limul Muta'allim karangan Al-Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Sebelumnya mari sama-sama kita niat di dalam hati kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, dikatakan bahwa wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabatu wa taqlilul ghidha wa salatul laili wa qiraatul Quran. Ada 5 perkara yang dapat menguatkan daripada hafalan kita. Ini bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran, bagi orang yang sedang belajar, lagi ujian. Gimana sih ini biar cepat nangkepnya, biar encer otaknya. Nah, dikatakan di sini wa aqwa asbabil hifzi. Ada cara-cara menguatkan daripada hafalan kita. Yang pertama al-jiddu wal muwazabah, yaitu kita tekun dan rajin. Nah, kita nggak bisa kalau kita mau ngafal sesuatu, kita nggak rajin, baca cuma sekali 2 kali, nah itu nggak bisa. Kecuali memang dia ditakdirkan oleh Allah mempunyai hafalan yang luar biasa. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sudah melihat Quran, yang sebelah sini harus ditutup. Karena jika yang sebelah sini tidak ditutup, maka itu akan bercampur. Saking cepatnya, apa yang dilihat langsung masuk ke otak. Itu Imam Syafi'i. Beda dengan kita. Kalau kita harus beberapa kali dihafal. Jadi kalau kita ingin hafalan kita kuat, harus tekun dan rajin. Sering-sering kita baca. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dapatlah dia. Kalau kita sering-sering menghafal, sering-sering membaca, sering-sering rajin, tekun, istiqomah, insya Allah hafalan kita akan cepat melekat di dalam otak kita. Lalu selanjutnya setelah al-jiddu al-muwadzabah, setelah tekun, rajin, dan yang ketiga adalah taqlilul ghidha. Apa itu? Sedikit makan. Nah, bagi pelajar ini jangan banyak makan. Sedikitkan makan. Kenapa? Karena kalau kita keseringan makan, kekenyangan, yang ada malah apa? Malas. Bawaannya ngantuk. Malah jadi nggak mau belajar. Tapi kalau orang yang perutnya lapar, itu akan cepat masuk ke dalam otak kita. Yang ketiga. Yang keempat, wasalatul lail. Perbanyak sholat malam. Yaitu perbanyak sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Siapa orang ketika dia salat di malam hari, yaitu salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang terbaik. Artinya ketika dia menghafal, Allah kasih hafalan yang cepat. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Masyaallah. Allah bakal bimbing kita. Jadi setiap apa yang kita kerjakan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tuh makanya kalau orang yang sering tahajud, bawaannya santai, pembawaannya tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang membimbing kita. Itu yang keempat. Nah, amalan yang kelima, kalau kita kepengen
hafalan kita bagus, hafalan kita cepat, melekat selalu di otak kita, yaitu qiraatul Quran. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Al-Quran. Jadi baca Quran bagusnya itu melihat mushafnya. Kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa kita harus baca Quran? Karena Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia lupa, dia ditunjukin nama Al-Quran. Di saat dia sedang menghafal pelajaran, apa ya kira-kira ini lanjutannya? Oh, diingetin sama siapa? Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka akan diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Maka biasakan kita ketika kita membaca Al-Quran, pegang mushafnya. Lihat. Karena dengan kita memandang mushaf Al-Quran, itu akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Afdalu a'mali ummati qiraatul Quran nazara." Ada pekerjaan yang afdal yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf Al-Quran. Dengan melihat Al-Qurannya itu sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kita kepengen cepat hafalan kita, kalau kita punya anak di sekolah, lagi ujian, atau lagi ingin presentasi segala macamnya, atau bapak-bapak juga ingin presentasi di kantor, ataupun saudara-saudara yang lagi kuliah ingin presentasi, maka perbanyaklah ini al-jiddu wal muwazah. Yang pertama, kita harus tekun. Yang kedua, kita harus rajin. Yang ketiga, jangan banyak makan. Yang keempat, perbanyak sholat malam. Yang kelima, perbanyak membaca Al-Quran. Ini perkara yang dapat menguatkan hafalan kita. Dan ada pun perkara yang membuat hafalan kita rusak, sering lupa kita, adalah maksiat. Jangan kita perbanyak dosa, jangan kita perbanyak maksiat. Maksiat kecil sekalipun akan melemahkan daripada hafalan kita. Keseringan lupa jadi. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Imam Syafi'i berkunjung ke rumah gurunya. Dia mengadu tentang susahnya menghafal. Ini sebenarnya konteksnya ini tentang ketawaduan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu dahsyat hafalannya. Yang tadi saya bilang, kalau beliau menghafal, itu yang satu sebelah sini harus ditutup. Kenapa? Kalau kagak ditutup, akan beradu bacaannya. Saking cepatnya tuh hafalan Imam Syafi'i. Ini beliau saking ketawaduannya, dan beliau ingin mengetahui sebenarnya yang membuat hafalan susah itu apa sih? Karena pasti nanti banyak daripada jamaah-jamaah daripada Imam Syafi'i yang mengadu kepada Imam Syafi'i seperti ini. Makanya Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nah, Imam Waqi' berkata, kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa'arsadani ila tarkil ma'asi." Kata Imam Syafi'i, "Syakautu, aku mengadu ila Waqi' kepada guruku su'a hifzi, tentang susahnya aku menghafal." Lalu apa dikata gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi'? Dikatakan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku diperintahkan untuk meninggalkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi penyebab kita susah ngafal karena kebanyakan maksiat yang kita lakuin. Kenapa? Karena ilmu itu, apa yang kita baca, apa yang kita terima, ilmu itu adalah nurnya Allah. Kata Imam Waqi', al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'as. Dan cahayanya Allah tidak turun kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Cahaya Allah itu suci. Dan cahaya itu tidak akan turun kepada kita jika kita kotor. Yaitu jika kita bermaksiat, senantiasa bermaksiat, tidak akan turun cahaya Allah. Dan cahaya Allah akan turun kepada kita setelah kita tidak melakukan maksiat, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amalkan. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai hafalan yang kuat, otak yang cerdas dan jernih,
Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada lupa dan susah hafal. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.